sudah direkam. Kita akan mulai, mudah-mudahan apa yang akan Burni sampaikan ini membawa pemahaman sehingga besok kamu mengerjakan soalnya jadi lebih mudah, lebih gampang gitu ya. Jadi hanya 2 materi ya, hanya 2 materi. Terus aturannya ketika Burni menjelaskan tolong matikan audionya ya. Nanti kalau mau bertanya Burni kasih kesempatan ketika selesai satu soal ada yang bertanya. Nah kalau mau tanya silakan langsung menghidupkan mikrofonnya ya. Oke, Bu. Selama penjelasan tolong dimatikan. Kita mulai nih. Jadi kita ada 2 materi ya, materi garis dan sudut. Yang pertama itu aritmatika dan garis dan sudut. Nah, mulai nih. Saya bagikan layarnya. Ya. Terlihatkah? Terlihat ya? Sudah. Kelihatan, Bu? Terlihat. Kalau di HP kalian itu di landscape aja, posisi landscape biar tulisannya terlihat jelas gitu ya. Baik, kita mulai pakai highlighter aja warna merah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai soal yang pertama. Ini berdasar kisi-kisi ya, kisi-kisi sudah Burni share, itu insya Allah kisi-kisinya sudah menjurus ke soal. Jadi harapannya soalnya itu dari kisi-kisi itu apa yang diketahui ditanyakan bisa langsung dikerjakan. Nah, sekarang kita mulai. Ini pembacaan. Sambil saya double ini sambil ngetik yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pedagang membeli 200 kg jeruk dengan harga 3.600.000. Setelah melakukan pemilihan, jeruk tersebut dijual 80 kg dengan harga 22.000 per kilogram dan 110 kg dijual dengan harga 20.000 per kilo. Sedangkan sisanya busuk, berarti yang busuk itu tidak dijual ya. Berarti kan 200 kilo. 200 kilo itu belinya 3.600.000 nanti aja. Ini jualnya ya. Dijualnya yang 80 kilo itu dijual kali berapa? 22.000. Kemudian yang 110 kilo dijual dengan harga Rp20.000. Yang busuk berarti ada 10 kg. Busuk berarti nggak dapat uang. Kalau ditotalkan ini 200 pas ya. Nah ini dikalikan dapat uangnya berapa? 80 kilo kali 22.000 berapa? Dikalikan ya. Untuk hitung-hitungan 22 kali 8 di sebelah kiri. 8 kali 2 16 simpan 1. 8 kali 2 16 tambah 1. 176 ya. 176. Berarti nolnya masih 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini untuk yang 80 kilo. Untuk yang 110 berarti 110 kali 20.000. 11 kali 2. 2 2. Berarti 22 nolnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, 2.200.000 yang ini 1.760.000 berarti total pendapatannya uangnya adalah 0 0 0 0 6 7 tambah 2 9 2 tambah 1 3.960.000. Jadi hasil yang diperoleh pedagang tersebut bagaimana, untung atau rugi gitu loh pertanyaannya. Nah karena membelinya itu 3.600.000, jualnya totalnya 3.960.000 karena yang busuk tidak terjual, maka tentunya karena besar yang didapat berarti mengalami untung. Berarti untungnya adalah sebesar 3.960.000 dikurangi 3.600.000. Berapa itu? 360.000. Jadi pedagang
mengalami untung ya, mengalami untung. Berapa? Itu besarnya. Mengalami untung yaitu Rp360.000. Bisa dipahami? Ada pertanyaan silahkan. Tidak. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Tidak, Bu. Ya. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Ya. Ya, kita lanjut ya. Berikutnya. Seorang pedagang ayam memperoleh hasil penjualan sebesar sebesar 720.000. Penjualan apa? Penjualan ayam ya, 720.000. Dari penjualan itu ia rugi 10%. Besar modal pedagang tersebut adalah ini jualnya ya, bukan belinya. Jadi belinya belum tahu berapa gitu. Belinya belum tahu berapa. Sedangkan dia jualnya itu adalah 720.000. Ini dia mendapat untung. Ini artinya dia adalah belinya berapa, sudah ditambah 10%-nya dari belinya gitu. Nah, ini bisa ditulis, oh kok tukunya berapa? Nek tuku itu 100%. Nah, penjualannya rugi. Oh, ini min ya, karena rugi ya. Maaf, min. Rugi ya, dikurangi 10%. Berarti jualnya itu hanya berapa persen? Berarti jualnya hanya 90%. Artinya dia jualnya itu hanya 90% dari harga belinya. Karena rugi gitu. Kalau untung jualnya tentunya 110%. Nah, ruginya 10%, berarti dia menjualnya hanya 90% dari harga beli. Sementara dia menjual itu harganya 720.000, berarti bisa dibentuk gini. Oh, berarti 90% kali harga belinya itu sama dengan 720.000. Kok bisa? Nah, kan 720.000 itu sudah dia menjualnya, itu dia sudah mengalami rugi 10%, berarti dia sebesar 90%-nya dari harga beli itu 720.000. Nah, baru kita tulis 90/100 kali harga beli sama dengan 720.000. Kecoret itu. Hapus dulu ya. Nah, berarti harga beli sama dengan 720.000 dibagi 90/100. Dibagi dengan pecahan, berarti menjadi kali 100/90. Pembagian bisa ya, ini coret 1 nolnya, coret 1, 72 dibagi 9, 8 ya. 9 nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi besar modal awalnya adalah 800. Karena rugi 10%, 10%-nya 800 itu kan 80.000, maka jualnya hanya 720.000, pas kan? Jadi harga belinya adalah 800.000 rupiah. Nah, dibalik kan pas. Rugi 10%. 10% dari 800.000 itu 80.000. Jadi jualnya dia adalah 800.000 dikurangi 80.000 alias 720.000. Pas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Lanjut ya. Berikutnya, seorang pedagang sayur membeli 20 ikat sayuran dengan harga 12.000 per ikat. Per 4 ikat. Kalau 4 ikat itu 12.000, berarti satu ikatnya berapa, anak-anak? Satu ikatnya berapa? 3.000. 3.000, oke, betul. Berarti harga satu ikatnya adalah 12.000 dibagi 4. 3.000. Mau ngitung gini dulu juga boleh. Nah, kemudian seluruh sayuran itu dijual dengan harga 76.000. Nah, belinya dulu.
Harga beli berarti kalau harga beli, coret lagi sebentar. Berarti harga beli 20 ikat, tinggal mengalikan aja ya. 3.000 kali 20 berapa? 60.000. Sementara harga jualnya 20 ikat itu adalah 76.000. Berarti mengalami apa? Mengalami apa? Rugi atau untung? Rugi atau untung? Bisa dibuka audionya, mic-nya. Rugi atau untung anak-anak? Masih di situ kah? Rugi atau untung? Belinya 20 ikat itu kan 60.000, jualnya 76.000. Berarti rugi atau untung? Untung. Untung. Lebih besar jualnya. Berapa untungnya? 16.000. Jadi dia mengalami untung 16.000. Jadi kalau persen untungnya tinggal dipersenkan. Berarti 16.000 per total belinya 60.000 itu kali 100%. Ini kalau dalam persen tinggal dihitung aja berapa. Tuh ya. Jadi 160 dibagi 60.000. Ini kebetulan pecahan. Jadi dihitung tinggal 0 coret 4, ini coret 2, coret 4. 160 bagi 6. Ditaruh bracket 160 dibagi 6. Berapa? 3, 18, 2 ya. 12. 0. 40 bagi 6. Berarti 6 ya. 6 kali 6, 36. Sisa 4 lagi berarti 26,66666. Atau bisa ditulis 26,67% ya. 26,67%. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, tidak ada yang salah kalau soal nanti bulat tidak pecahan seperti ini. Kita lanjut. Pak Rudi membeli satu lusin. Satu lusin itu isinya berapa anak-anak? 12. 12 ya. 12 pensil. 12. Nah, 12 pensil harganya ini. Oke ya. Jika Pak Rudi mengharapkan untung 25%, maka harga jual per pensilnya. Kita hitung dulu harga beli per pensil. Karena itu satu dosin, berarti kita bagi ya. Harga beli satu pensil. Tinggal bagi ya. 33.600 dibagi 12. Berapa coba? Silakan hitung coba ore-orean. 33.600 dibagi 12 ketemu enggak? 336 dibagi 12. Oke, udah ketemu? Yo, berapa? 2, 4 kan? 2.800, Bu. Berapa? 2.800. Oh ya, 2.800. Sip, 2.800. Nah, itu harga satu. Nah, harga jualnya berarti mengharap untung kan? Besar untungnya 25%. Berarti 25 per 100 kali 2.800. Yuk, dihitung. Nah, 28 kali 25. Berapa? 28 kali 25? 700. 700. Ini belum. 700. Ya, sih. Berarti harga jual pensilnya tinggal tambahkan ya. Harga jual satu pensilnya tinggal tambahkan. Ini kok sok ke apa? Kecoret. Berarti harga jual satu pensil tinggal tambahkan aja. 2.800 ditambah 7.000. 700. 700 kok ya, kok malah harek nulis hasil akhir. Tambah 700 berapa? 3.500. 500. Gampang toh? Gampang ya. Lanjut.
seorang pedagang membeli 2 kuintal lah. Sak kuintal di sini berapa kilo? 1 kuintal. 100. 100. Berarti kalau 2 kuintal itu 200 kilo. Harganya 1.200.000 kilo itu. Jika ia menghendaki untung persis kayak mau ya, persis kayak tadi ini persis sama. Maka harga jual minimal per kilo tinggal harga karena 200 kilo atau 2 kuintal itu harganya 1 juta, berarti harga per kilonya, harga 1 kilo kedelainya adalah 1 juta dibagi 200 ya. Nulis bagi kadang per kadang bagi sini nggak apa-apa ya, bagi aja. Coret loro berarti tinggal 10.000 dibagi 2 berapa? 5.000. 5.000. Nah, sekarang kita 5.000. untungnya 20% kan? 20% kali 5.000. Hitung, mulai coret loro tinggal berapa? 20 kali 50. 2 kali 10. 10 tambah nilai loro ya? 1.000. 1.000 ya? 1.000. Nah, berarti harga jualnya tinggal tambah ya? Iya, betul. Harga jual per kilogram berarti 5.000 ditambah 1.000 berapa? 6.000. 6.000. Iya, 6.000. Ada pertanyaan kah? Tidak. 6.000. Tidak. Pada berarti masih pada di situ. Jangan-jangan Bu Rini tinggal sendirian, nggak ada yang dengerin. Oke. Pada sebuah drum minyak goreng tertera bruto. Bruto itu apa? Berat apa? Bersih apa kotor? Yo, bruto. Berat apa? Kotor. Berat kotor ya. Ini bruto ini berat kotor. Berat kotor itu berarti dengan potongannya. Berat kotor itu termasuk wadai karung. Kotor. Berat kotor 120 kg. Tara itu potongannya. Biasanya tara itu berat gonimi lah. Berat karung. Biasanya gitu. Berapa persen? 3%. Berarti 3%. Batuk. Minum dulu ya. Ngombe. Yang boleh sambil minum. Oke, Bu. Bu, Pak. Isi dulu, Bu. Pipis juga boleh. 3% berarti 3. Mana ini hilang? Nah, hilang. 3/100 kali 120. Nah, coret 1. Berarti tinggal 3 kali 12 dibagi 10. 3 kali 12, 36. 36 dibagi 10, 3,6. Oh, berarti berat karungnya itu 3,6 kilo. Nah, berat minyak goreng bersihnya, berat bersih atau netnya, nah namanya net. Berarti berat bersih atau netonya, atau disebut berat minyak gorengnya, berarti 120 kilo tadi dikurangi berat karungnya 3,6. Tolong audionya yang hidup dimatikan dulu ya. 3,6 kilo berarti 116,4 kilogram. Ini berat minyaknya sebenarnya hanya 116,4 karena yang 3,6 kilo itu adalah berat kok karungnya. Nek minyak goreng kok nang karung nang apa jenenge? Bukan karung ya. Apa jenenge kalengnya ya? Kaleng atau apa jenenge? Apa nek wadah itu atau
kalengnya gitu aja. Plastik. Atau botol atau plastik, betul ya. Kaleng kok kaleng. Delikat. Iya, deliken, Ken. deliken, betul. Kaleng atau deliken atau botolnya gitu. Kalau karung itu kalau beras dan sebagainya. Tadi lupa minyak kok karung. Maaf ya. Lanjut ya. Sebuah barang dibeli dengan harga 1.500.000 dan dijual lagi dengan harga segini. Persentase keuntungan mesti iso. Tinggal kurangkan ya. Dikurangkan. Jelas untung. Untungnya berapa ini? Kelihatan ya. 180.000 ini untungnya. 180.000 berarti persentase keuntungan tinggal membagi ya. Membagi dengan harga awalnya. Atau harga belinya. Berarti 180.000 dibagi 1.500.000 dikalikan 100%. Nah, sama dengan, yuk kita bagi. Nolnya yang di bawah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coret 5. 1, 2, 3, 4, 5. 180 dibagi 15. Yuk, siapa sih cepat ngitung? 15. 100. Iya, berapa? 0,12. Kok 0, atau 180 12. dibagi 15 kok 12. 12. Ya, 12. 12. 12. Bisa ketemu, langsung ketemu 12%. Gampang ya. Ya. Nah, Koperasi Bina Bersama mempunyai modal 25 juta. Terus modal itu dipinjamkan kepada anggotanya selama 10 bulan dengan bunga 12% per tahun. Setelah seluruh pinjaman dikembalikan, modal koperasi sekarang berarti modalnya itu adalah 25 juta itu ditambah dengan bunganya. Nah, sekarang kita hitung bunganya dulu ya. Bunganya itu 12%. 12% tentunya 12% kali 25 juta. Nah, nek tok ngene mandek tok ngene, padahal 12% itu per tahun. Ini selama 1 tahun. Nah, padahal yang ditanya adalah bunga selama 10 bulan. Tak hapus ya, tak ganti. Bunga selama 10 bulan. Bunga 10 bulan. Kalau gini tok, ini 1 tahun. Kalau 10 bulan berarti kali 10, tetapi pernya per 12. Karena ini per tahun, setahun itu kan 12 bulan. Dibagi 12 kalau per bulan. Nah, kemudian kali 10 karena 10 bulan. Tinggal dihitung, ini angkanya mudah sekali ya. 12% itu kan 12 per 100 kali 25 juta kali 10 per 12. Tinggal coret-coret. Nolnya coret 2. Ini 1, 2. Ini 12 dibagi 12 juga 1. Tinggal 25. Nolnya masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2.500.000. Berarti modal sekarang menjadi berapa? Ditambahkan. Modal sekarang berarti modal awal ditambah bunganya 25 juta ditambah 2.500.000 berapa? 27.500.000 rupiah. Ini terakhir modal sekarang. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak ya. Tidak. Seseorang mengeluarkan 4 juta untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia memperoleh rugi 5%, maka pendapatan yang diperoleh pada hari itu adalah seseorang mengeluarkan 4 juta untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia memperoleh kerugian 5%, maka pendapatan itu berarti setelah jadi berapa gitu ya ruginya. Yuk kita hitung ruginya dulu. Berarti kerugiannya adalah 5%. 5% kali 4 juta. Ini sama dengan 5 per 100
kali 4 juta. Sama dengan coret. Berapa 5 kali 4? 20. Nolnya masih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 200.000 ruginya. Berarti pendapatannya adalah 4 juta dikurangi 200.000. Berapa? 3.800.000. Berarti duit hari itu hanya mendapat 3.800.000. Atau kalau mau langsung juga boleh. Karena rugi 5%, berarti pendapatannya langsung. Berarti pendapatannya hanya 95%. 95 per 100 kali 4 juta. 95 per 100 kali 4, nolnya 6. Coret. 95 kali 4 itu juga 380, nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Sama. 3.800.000. Ini cara lain ya. Oke ya. Lanjut ya. Oke. Harga sebuah kemeja 300.000. Sambil orat-oratan ya, tak tanya ya. Harga sebuah kemeja 300.000. Harga kemeja setelah diberi diskon 30 menjadi berapa yuk? Yuk. Kalau diskon itu kan potongan. Berarti dia yang bayarnya berapa persen anak-anak? Dua cara ya. Bayarnya berapa persen? 70. 70. Oke, berarti langsung 70 ya. Berarti langsung tak jawabin 70 per 70. kali 300.000. Pinter. Apa itu? Nolnya coret 2, coret 2. 7 kali 3, 21. Nolnya masih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi harga kemeja setelah didiskon itu 210.000. Bu, saya kok pengen ngitung dari satu-satu boleh. Diskonnya dulu. Ini kalau mau komplit 30% kali 300.000. Sama nanti hasilnya. Berapa ini? Coret berapa? 9. Nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini potongannya atau diskonnya. Berarti harga. Ya. Nah, tinggal kurangkan ya. Harga barunya 300.000 dikurangi 90.000 sama 210.000. Sama ya. Ya kok pengen buat yang ini. Gimana? Oh, tak screenshot. Lanjut ya. Nah, sekarang yang pinjam meminjam dengan angsuran. Kalau angsuran itu uang yang dipinjam dibagi dulu mau dikembalikan berapa kali. Nah, nanti bunganya itu yang per tahun jadikan per bulan. Yang pertama modalnya dulu, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 2 juta. Bunganya 18 per tahun. Jika ia meminjam selama 5 bulan, maka angsuran yang harus dibayar, sekarang pokoknya dulu dihitung. Pokoknya yang harus dikembalikan. Angsuran tadi pokoknya ya. Pokoknya berarti 2 juta, karena dia minjam 2 juta, dibagi dia mau bayar berapa kali? 5 kali. Berarti dibagi 5. 20 bagi 5, 4. Masih 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 400.000 itu kalau tanpa bunga ya. Kalau misalnya Mbak Kuni pinjam 2 juta, mau dibayar selama 5 kali atau 5 bulan, berarti bayarnya 400.000 per bulannya. Pas 5 bulan dia sudah sah. Tapi ini ada bunga, maka dikenai bunganya sekarang. Bunga per bulannya. Bunga per bulan berarti 18 per 100 kali yang dipinjam 2 juta. Ini kalau seperti ini bunga 1 tahun masih seperti ini. Kali, nah, kali ini sepernya dibagi 12. Kalau seperti ini satu gini, ini berarti bunga selama 1 bulan karena dibagi 12. Ya, ini tetap per bulan. Jangan terus 5 ya. Ini bukan 5 gini ya, tapi tetap 1 karena kita mau hitung bunga per
bulan ya. Per bulan berarti dibagi 12. Kalau tidak kali 1/12 itu berarti bunga selama 1 tahun. Nah, karena dia mau mau mengembalikan setiap bulan, berarti bunganya kan per bulan. Jadi dikali 1/12. Jangan sampai salah ini kali 5/12 ya, bukan ya. 5 ini hanya untuk membagi pokoknya, dibagi 5. Tapi kalau bunga per bulan ya tetap dibagi 12. Bunganya kan bunga per bulan. Nah, kita hitung bunga per bulannya. Coret 02, coret 02, gitu ya. Terus ini mungkin 2 bisa dicoret dengan 12. Nah, membagi sih terserah kalian mau membaginya bagaimana. Berarti ini 1, ini 6. Terus 12 bisa dicoret dengan 6. 18 bagi 6 kan 3. 3 nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti bunga per bulannya adalah 30.000. Berarti Pak Budi angsuran yang harus dibayar Pak Budi tiap bulannya adalah, tinggal ditambahkan ya, tiap bulan tinggal ditambahkan, pokoknya tadi 400, nah tambah bunganya 30.000, berarti totalnya adalah tiap bulannya 430.000. Jadi 30.000 itu sebagai jasa atau bunganya ya, bunga dari bank itu 30.000 itu masuk ke bank. Jadi bank dapat 30.000 kali, kalau 5 kali ya kali 5, 150.000. Makanya nggak usah hutang ya, 2 juta. Akhirnya mengembalikan setelah 5 bulan itu tambahannya adalah 150.000 gitu ya. Ini nggak usah hutang, 150.000 kan dapat pulsa berapa bulan itu, dapat sepatu gitu ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Tidak. Tidak. Kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya ya. Tidak. Tapi nanti Japri juga boleh. Nanti ini Bu Rinisa. Oke. Adi menabung uang di bank sebesar 1.500.000 dengan bunga 8% per tahun. Saat diambil tabungan Adi menjadi 1.600.000, maka lama Adi menabung di bank tersebut adalah 2 kali ini. Jadi uang Adi itu jadi 1.500.000 kok jadi 1.600.000, berarti sudah ketambahan bunga berapa anak-anak? Dari 1.500.000 kok menjadi 1.600.000, berarti ketambahan bunga berapa? 100.000 ya, berarti dapat bunga tambahan ya dari 1.500.000 nabung iki kok menjadi 1.600.000. Selama berapa bulan itu dia ketambahan bunga, berarti kelihatan ketambahan bunganya adalah 100.000. Nah, 100.000 itu dia dapat selama nabung berapa bulan, sedangkan bunganya adalah 8% per tahun begitu. Nah, kita lihat bahwa bunga itu kan sama dengan 8%. 100 kali yang ditabung 1.500.000 kali N itu 4 bulan, 5 bulan. Nah, N karena belum diketahui. N bulan dibagi 12. Kenapa bagi 12? Karena 8% ini per tahun. Maka harus dibagi 12 kemudian kali N. Padahal bunganya itu berapa? 100.000, sehingga didapatkan persamaan linear 1 berubah. PLSV ya, di semester 1 itu kali 1.500.000 ini kali N per 12. Nah, cara mencari N bagaimana? Ini kan tinggal dikali ini bisa dicoret-coret ya. Coret luru, ini hilang nurnya 2. Berarti tinggal 8 kali 15 dibagi 12 pirayo. Kita coret 15 karo 12 bisa dicoret dibagi telu. Ini bagi 3 5, 12 bagi 3 4. 8 dibagi 4 berapa? 2. Berarti tinggal 2 kali 5 berapa? 10. Tambah nolnya piro siji loro telu. Siji loro telu kali N. Nah, 10.000. 10.000 kali N sama dengan 100.000. Oh, langsung ketok N berapa? 10. Berarti 10 bulan. Jadi gitu ya. Jadi Adi menabungnya selama 10 bulan.
menabung selama 10 bulan. Mbok biasanya kan 10 bulan. nabung 10 bulan, ya uang Budi jadi berapa, gitu, uang Adi jadi berapa, ini dibalik. Nah, tinggal M-nya ditaruh di sini, M-nya biarkan nanti ketemu M. Jadi persamaan linear 1 berubah. Ada pertanyaan? Nah, Tidak. nah biar Ya. cepet ya. Dengan menjual 100 kg beras seharga 1.080.000, seorang pedagang merugi 10%. Berarti ini itu adalah jualnya ya setelah mengalami kerugian 10%. Berarti ini berapa persen? Nek rugi 10%, itu berarti ini berapa persen? 90. 90. Oke, 90% berarti. Berarti kita tahu bahwa 90% dari harga beli beras itu, dari harga beli beras. Tapi ini hitungnya 100 kilo ya. Ini hitungnya 100 kilo dulu. 90% kali harga beli beras yang 100 kilo itu sama dengan 1.080.000. Saya hitungnya dari 100 kilo. Kalau kamu mulai dari 1 kilo ya 1.080.000. Ini dibagi 100 kilo gitu juga boleh. Mungkin mudah seperti itu ya, tak ganti ya. Mungkin hitungnya tuh mbok dari sekilo saja. Oh ya, kita hitung dari sekilo aja. Soalnya nanti yang ditanya harga pembelian beras tiap kilo. Oke, gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja. Berarti sekarang kita cari dulu harga jual 1 kilogram berasnya. Itu nggak boleh. Berarti 1.080.000 dibagi 100 karena 100 kilo. Berapa? Tinggal 0 coret 0 coret 10800 10800 berarti 10.800 itu harga jual per kilonya. Ini itu berapa persen? Karena rugi 10%, berarti ini hanya 90%. Berarti 90% dari harga belinya itu 10.800. Kita tulis dalam persen per 100 kali harga beli sama dengan 10.800. Berarti harga beli sama dengan kita perkalian. Berarti menjadi pembagian kan? Dibagi 90 per 100. Dibagi pecahan menjadi perkalian 100 per 90. Nah, coba dibagi. 108 dibagi 9 berapa? 108 dibagi 9. 108 dibagi 9. 12. 12. Oke, 12 tinggal nolnya kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti harga beli beras per kilonya adalah 12.000. Masuk akal ya, harga jualnya hanya 10.800 karena rugi 10%. Dibalik lah pas. 12.000, 10%-nya 12.000 itu adalah 1.200. Nah, 12.000 dikurangi 1.200 kan 10.800 pas ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Enggak ada. Tidak. Perhatikan gambar berikut. Tidak. Perhatikan gambar berikut. Ini tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Saya hanya ingin menjelaskan ada yang namanya garis berimpit. Nah, berimpit itu satu garis ini ono L karo M. Ini berimpit namanya ya. Ini berimpit. Ada dua garis tapi nggak kelihatan. Ada garis L dan garis M itu dalam satu. Ini berimpit namanya. Ya, posisi garis itu ada yang berimpit. Ada yang tegak lurus. Berimpit kok, maaf kok tegak lurus ya. Berpotongan. Ada yang berpotongan. Berpotongan itu yang ada titik potongnya. Mana? Kalau di sini contoh berpotongan sebutkan. AE dengan apa ayo? AE. AE dengan apa ya? EF itu berpotongan. AE dengan EF. Dengan apa lagi? E dengan H. EH garis EH.
lagi berpotongan dengan AD. Ini ya tak lingkari ya, misalnya garis AE. Nah, AD. AE itu berpotongan dengan titik sip AD, terus AB, terus EH, terus EF. F. EF. Yang motong pokoknya. Berpotongan ya, berpotongan. Kalau bersilangan itu tidak berpotongan dan tidak sejajar. Bersilangan. Oh, sebentar. Oh, Ini tahu. dulu. Sejajar dulu ya. Berpotongan ini sejajar dulu. Sejajar. Saiki sing sejajar. Sejajar. Nek AB sejajar dengan apa yuk? AB. AB, DC. DC, sip. Terus apa lagi? EF. EF, apa lagi? HC. HG. HG. Ada lagi? Sudah ya? Ya. Nah, sekarang yang bersilangan. Bersilangan itu tidak sejajar juga tidak berpotongan. Misalnya ya, AB itu dengan FG. Bisa menyebutkan yang lain itu bersilangan. AB dengan FG. Tidak sebidang gitu loh. Oke. Seolah-olah berpotongan tapi tidak sebidang. AB dengan FG. Yang lain apa? DC dengan G. Yuk. FG. Yuk, lagi ada satu lagi yang bersilangan dengan AB. DC dengan Jangan yang AB dulu. AB ini bersilangan dengan mana? Dua loh. FG dan EH. EH. Nah. Oke, EH. Kalau BC bersilangan dengan dua loh. Apa yuk? EH. EF. Sejajar. EF. Kalau EH sejajar nih. EF. Satunya apa? AD. HG. Bisa ya? AB. Kalau AD, tinggal terus bersilangan AD. Bersilangan dengan apa AD? F. AD. EF. Ya, oke. EF. HG. HG. Nah, berarti singkat. Nah ya, itu ya. Oke. Ada yang masuk lagi dari kelas lain. Yang ini sekarang. Berpelurus. Nek berpelurus itu jumlahnya berapa? Lurus ke derajat berapa derajat lurus? 180 derajat. Intinya kalau lurus, berpelurus itu berarti kalau dijumlahkan jumlahnya itu harus 180 derajat. Jumlah besar sudutnya 180 derajat. Berarti kalau sudut A itu 40, pelurusnya berapa? 180 derajat dikurangi 40 derajat. Iya. Berapa? 120. Oke, pintar. Nek penyiku, nek siku itu jumlahnya berapa? 90 derajat. Berarti penyikunya A 30 derajat berarti 90 dikurangi 30 derajat. Berapa? 60. Gampang. Ini soal-soal untuk yang garis dan sudutnya soalnya masih cepat-cepat. Di bawah ini yang merupakan sudut lancip atau sudut tumpul yang mana sebutkan. 90,5 itu patokannya sudut lancip dan tumpul itu patokannya adalah siku-siku ya. Siku. Kalau 90 derajat itu siku-siku, kalau lebih ke sana, kalau gini lebih dari 90 berarti jadi sudut tumpul. Tapi kalau kurang dari 90, kalau gini jadi apa sudut lancip. Nah, berarti kalau 90,5 itu termasuk tumpul atau termasuk lancip? Tumpul. Tak ke IT ya, tumpul. 89,5? Lancip. Lancip. Tumpul. Lancip. Enggak. Mikir. Setengah putaran itu berapa derajat? 180. 180. Nah, berarti ini sudutnya sudut apa? Sudut tumpul ya. Itu lancip. Putaran 90. 90. Berarti sudut apa? Siku
Siku-siku. Tidak tumpul, tidak lancip ya. Tidak tumpul, tidak lancip ya. Ini lurus ya. Ini lurus. Oke, lanjut. Nah, gampang ini kaya mau berapa ini besarnya? Berapa dikurangi berapa? 180 derajat. 180 dikurangi 90. 180 dikurangi 36. Wah, 36 tuh 90. Berarti 44. berapa? 134. derajat. 44. Ayo, 100 berapa? Ayo. 144. 144. Kini lainnya PC tuh kan. Wih, enak DJ. Lanjut ya. Exo. Nah, sekarang ini membentuk Bro. persamaan kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini hati-hati ini membentuk apa? Persamaan. Berapa derajat? 160. Yang ngobrol tolong dimatikan itu. Berarti ini kalau dijumlahkan 40 derajat ditambah 2x dari sini ya 3x ditambah 3x lagi ditambah 2x harus sama dengan 360 derajat. ya, ditambah-tambahnya 40 3x 2x. Nah sekarang yang 3x tambah 3x tambah 2x itu berapa x? 8x. 8x ya 8x. 40 derajat tambah 8x sama dengan 360. 8x sama dengan 360 dikurangi 40 derajat. Sabar Fahri. Sekian. Apa ya? 8x. 8x sama dengan 320 derajat. X sama dengan 320 derajat dibagi 8. Fahri. Nah, piro? Wah, Fahri kerusuh cuy. Berapa apa? Yuk, Burmi 320 bagi 5. 320 bagi 8 nih piro? Ayo. Kalkulator. 40. 40 derajat. Selesai. Ikut tangan Fahri ya. Fahri kelas apa ya? A ya? 7A Bu. 7A. Tapi anak kuning, anak Fahri. Masih sama 7A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kamu? Waalaikumsalam. Fahri. Fahri. Ade banding DB 3 banding alah ya Allah. 3 banding 2 ini pembagian garis itu loh ya. 3 banding 2 1. 3 banding 2 itu kok muncul ini 3 banding 2 ini kan sama atau nek pembagi garis itu loh, membagi garis ini ini ada penggaris nggak ya? Bagi garis itu nggak garis sembarang sini kan bisa kan itu bagi 3 misalnya ya tarik garis sejajar terus itu pasti sana juga terbagi 3 gitu ya, ilmunya kan itu ya, sehingga perbandingannya mesti sama gitu. Perbandingannya banding ini sama dengan ini 3 banding 2 DE banding BC. Jika AE itu 27 cm, nah berarti kan 3 banding 2 sama dengan 27 banding EC gitu ya. Berarti perbandingannya adalah 3 banding 2 sama dengan 27 banding EC. Bisa mulai mesti. Berarti EC sama dengan 2 kali 27 dibagi 3. 27 bagi 3, 9. 9 kali 2, 18. Oke, selesai. Ya. Ulangi lagi. Besar sudut runcing yang mana? Yang mana? Runcing? A, B, C, D. Tadi. Hari. Ya. 90 kan nggak ada sama dengannya. Lebih dari 0 kurang dari 90. Yang tidak benar yang mana? 1 derajat ini satuan derajat. Satuan apa sudut? 1 derajat itu berapa? 60 menit. 1 menitnya 60 detik. Derajat. 1 derajat 360 derajat. Wow. Yang salah yang mana? Di apa dia?
Coba kita lihat yang C, Kalau kata 2/3. 2/3 derajat itu adalah 2/3 2/3 kali 1/. kali Lali. kali 60 toh. Masya Allah. Kali 60. Harusnya berapa? 40 derajat. Ini salah ini. Nah, kalau ini 3/5 kali 60, benar nggak? 60 bagi 5, 12. 12 kali 3, 36. Benar ya? Jadi yang salah adalah yang C. Kali 60 kan? Ini menit ya, kurang 36 menit. Oke. Nah, yuk tambah nih. Berapa? 2 derajat tambah 8 derajat. 10 derajat. Yang 47 tambah 2. Suara saya kok balik lagi? 74. Berapa? 74. 74 yang satu. Yang 11 derajat. Jadi 11 derajat. Derajat. 11 ya. Berarti 11 Ya. derajat 14. Oke, gampangnya. Pak Banu menjual komputer dan memperoleh untung 500.000. Keuntungan itu 30%. Harga belinya berapa? Harga jualnya berapa? Maaf, suaranya bisa dimatikan dulu anak-anak. Ini suara saya kok balik ya? Halo, nah. Shut up. Nah, ini kan nggak balik suaranya. Hati-hati ya ini ya. 500.000 ini adalah keuntungan loh, memperoleh untung. Berarti ini hanya untungnya tok. Sedangkan persentase keuntungannya itu 30%. Berarti bisa kita hitung 30% kali harga beli dari harga beli itu sama dengan 500.000 gitu. Artinya 30/100 kali harga beli sama dengan 500.000. Berarti harga belinya adalah 500.000 dibagi 30/100. Jadi dikali 100/30. Suara-suara. Ini mungkin nggak bulat ya. Berarti berapa ini? 5 juta dibagi 3. Ini harga belinya. Kebetulan buat soalnya saya nggak pas nih. Bagi 3 berapa? Nah, nanti harga jualnya berarti tinggal ditambah harga beli itu tadi ketemunya berapa, ditambah 500.000 gitu ya. Harga beli ditambah jadi nggak berapa. Masuk. Ini start dulu, ini kok nggak bisa nurunin ya. Ngezoom. Dulu kilo. Nggak muncul menunya ya setelah di zoom. Oke, ntar dulu. Nggak, skip gimana? Ya, jadi harga jualnya adalah harga belinya tuh. Tadi. Beli ditambah untungnya, gitu ya. Lanjut ya. Tinggal 2 soal. Ya, 3 soal. Rina menabung di bank 1 juta dan mendapat bunga 8% setahun. Besar tabungan kok Mahirata ya Rina. Setelah 6 bulan. Berarti bunganya dulu kita hitung. Bunga selama berapa bulan? 6 bulan. Berapa bunga selama 6 bulan? 18/100% ya. Kali yang ditabung, kali nabungnya berapa bulan? Karena itu bunga per tahun, pembaginya adalah 12. Nah, kita hitung 0 coret 2. Ini setengah ya. Nah, 18 bagi 2, 9. Tinggal nolnya 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Benar nggak? Benar nggak? Coba hitung. Ini coret hilang. 1, 2, 3. Betul. Berarti besar tabungan Rina setelah 6 bulan adalah 1 juta ditambah 90.000 karena bunganya 18% setahun. Jadi per bulannya cuma berapa itu? Dibagi 15.000 ya. Kali 6 kan 90. 1.090.000. Ketambahan 90.000 ya. Uang Rina. Lanjut. Harga suatu barang setelah didiskon 30% adalah 120. Berapa harga barang tersebut sebelum didiskon? Saya tanya lagi. 30% itu setelah didiskon ternyata 120.000. Berarti 120.000 ini berapa persennya dari harga beli? Berapa persen? 70. 70. 10. Artinya 70% kali harga beli itu sama dengan 120.000. Berarti Hasan. 100 kali harga beli Pinjol. 120.000. Berarti harga belinya adalah 120.000 dibagi 70 Karwes. 100. Matikan dulu ya suaranya. Los. Halo. Berbicara yang sopan ya. Tak keluarkan nanti. Tadi ada yang tak keluarkan. Ya, ini. Oke. Nah, tinggal dibagi ya. Dibagi. Nanti ketemunya berapa. Itu ya. Sudah ya? Lanjut. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 6.30? 12, 1, 2, 3, 100 derajat. 6. Ya, mesti cepet nek iki. Kebetulan tak gawe sing setengahan 6.30. Berarti nek jarum panjang itu mesti di angka 6. Nah, terus 30 berarti 6.30. 6.30 berarti setengah 7 ya. Di sini ya. Di sini. Berapa derajat? Tadi yang dia berapa? Ayo, siapa tadi ya? Berapa? Ayo. Ini sampai sini berapa derajat? 30 derajat kan? Berarti ini separohnya. Berarti berapa? Berarti berapa? 15. Saiki nek jam liyane, jam liyane. Rolas, siji, loro, telu. Ini. Kalau ini 6, 9, 4, 5, 7. Tapi jam liyan ya. Setengah loro. Nah, setengah loro. Tapi ini. Berapa derajat ayo? Di sini pas setengah. Berapa? Setengah 2 berapa derajat? Ini 30. Ini 30. Ini berapa? Kok 90 ini 15. Berarti berapa? 30 kali berapa itu? 30, 1, 2, 3, 4. Berapa? Kira kuwi? 120. 120. Ayo kalau ada tekan loro nek 120 padahal di tengah-tengah kene. Berarti tambah piro? 15. Berarti sudutnya adalah 120 ditambah 15. Berarti berapa? 135. Lagi jam, nek jam ini. 25. Nek jam setengah 11, berapa derajat? Setengah 11. 11.30 berapa derajat? Berapa derajat? Tolong matikan dulu, nak. Jam 11.30 berapa derajat? Berapa? Berapa derajat? Ayo, Putri Ica. Berapa?
Setengah 12 ki jarum panjang ning kene, yo sing pendek ning tengah-tengah antara 11 karo 180. 180 kan nek lurus. Ya iki dong iki kan setengah jam. Dong piro? Dikurangi berapa? 14. Hah? Dikurangi berapa derajat? 5? 50. Kan yang tengah-tengah antara 11 sampai 12. Antar angka itu 30 derajat. Maka kalau setengah itu kan di separuhnya antara 11 sampai 12. Ini baru 15 derajat. Berarti dikurangi 15. Berarti sudutnya adalah 180 dikurangi 15. 165 derajat. Hati-hati ya, derajat ya. Sudah habis ini selesai. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Lostos. Kalau MO. Tenut.